Halo, selamat datang di channel Advokat Jiwangga. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik menarik dalam dunia bisnis, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Apakah CSR itu sekedar formalitas atau justru kewajiban hukum, atau hanya cara perusahaan untuk mendapatkan citra positif di mata masyarakat? Yuk kita bahas lebih mendalam. Simak biar lebih paham. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR adalah konsep di mana perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Contoh CSR bisa beragam, mulai dari program lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Tapi apa sebenarnya tujuan dari CSR ini? Apakah perusahaan benar-benar peduli atau hanya menjalankan formalitas? Pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan bahwa perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa CSR menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, bukan hanya sekedar formalitas. Kita sering mendengar bahwa CSR bisa meningkatkan citra perusahaan, tapi lebih dari itu, CSR punya banyak manfaat yang sangat penting bagi perusahaan. Contohnya, CSR dapat meningkatkan loyalitas konsumen, memperkuat brand image, dan membantu perusahaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya dilihat sebagai entitas bisnis yang mencari keuntungan semata, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. CSR juga memberikan perusahaan akses ke program-program pemerintah dan dukungan dari komunitas lokal. Perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik akan lebih mudah membangun relasi yang baik dengan masyarakat dan pihak terkait. Apakah CSR itu kewajiban? Jawabannya adalah tergantung dari jenis dan bidang usahanya. Berdasarkan pada pasal 74 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Artinya, bagi perusahaan-perusahaan yang kegiatannya berpotensi merusak lingkungan, pemerintah mewajibkan mereka untuk melaksanakan CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bagi perusahaan lain yang tidak bergerak di bidang tersebut, CSR tidak diwajibkan secara hukum, namun sangat dianjurkan. CSR bagi mereka lebih kepada bentuk tanggung jawab moral dan strategi bisnis untuk meraih dukungan dari masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, beberapa regulasi lain yang mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada pasal 15B yang menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 yang lebih lanjut mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas. CSR tidak hanya tentang memberikan dana atau bantuan. Ada banyak bentuk CSR yang bisa dilakukan perusahaan, antara lain program kesehatan dan pendidikan. Misalnya, memberikan layanan kesehatan gratis atau beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Yang kedua, program lingkungan hidup, seperti kegiatan penanaman pohon, pembersihan sungai, atau program daur ulang. Dan yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal, mengutamakan pengadaan barang dan jasa dari UMKM lokal atau memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Setiap program CSR yang dilakukan perusahaan tentu akan memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi lingkungan sekitar, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Banyak yang bertanya, apa motivasi sebenarnya dari perusahaan dalam melaksanakan CSR? Disinilah mulai muncul pertanyaan, apakah CSR itu murni dilakukan sebagai kewajiban atau kepentingan? Yang pertama, meningkatkan citra dan reputasi. CSR seringkali menjadi sarana untuk membangun citra positif perusahaan di mata publik. Yang kedua, mengurangi resiko hukum dan sosial. Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial memiliki resiko yang lebih rendah terkena konflik dengan masyarakat dan pemerintah. Dan yang ketiga, keberlanjutan bisnis.
Dengan mendukung masyarakat sekitar, perusahaan juga ikut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis mereka. Jadi, meskipun ada unsur kepentingan atau asas kepentingan, CSR juga bisa dipandang sebagai cara perusahaan untuk memenuhi kewajiban moral dan hukumnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Walaupun CSR penting, ada beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakannya. Pertama, biaya yang tidak sedikit. Program CSR yang efektif memerlukan anggaran yang cukup besar. Yang kedua, kurangnya pemahaman akan CSR yang sebenarnya. Beberapa perusahaan masih menganggap CSR hanya sebatas kegiatan amal. Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan program CSR ini berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Masyarakat dan pemerintah memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan CSR, khususnya bagi perusahaan yang diwajibkan untuk melaksanakannya. Pemerintah bisa memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan masyarakat bisa menjadi watchdog atau pengawas agar CSR yang dijalankan perusahaan benar-benar bermanfaat. Demikian pembahasan kita tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Apakah CSR itu kewajiban atau sekedar kepentingan? Jawabannya bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang dan jenis perusahaan. Namun yang jelas, CSR memberikan manfaat yang besar baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Sekian video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi hukum lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.